Salam dan bahagia. Saya Fitri Artika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya akan menyajikan rangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan sesuai dengan modul 1.4 Budaya Positif. Adapun yang telah saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 6 SDN 10294 Payapinang Kecamatan Tebing Syahbandar dan kegiatan diseminasi bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah SDN 10294 Payapinang Kecamatan Tebing Syahbandar. Rancangan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Judul dari kegiatan diseminasi ini adalah penerapan budaya positif di SDN 10294 Payapinang dengan peserta kepala sekolah dan guru serta murid SDN 10294 Payapinang. Konsep budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan dan penyebaran pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di SD Negeri nomor 102094 Payapinang. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif dan terbentuknya motivasi pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan guru kelas dan murid. Kemudian terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang ketiga, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan di kelas. Dan yang terakhir, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Lini masa tindakan yang pertama, membuat rancangan aksi nyata dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas bersama murid. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep budaya positif bersama rekan sejawat di SDN 10294 Payapinang. Dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Dukungan yang saya perlukan antara lain izin dari kepala sekolah untuk mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah, kemudian kehadiran rekan guru sejawat dalam kegiatan diseminasi tersebut, yang ketiga partisipasi murid dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir sarana dan prasarana dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas dan juga kelancaran kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita semua untuk membuat kelas kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi nanti Ibu akan membuat beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab dengan menggunakan kertas post-it. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita kumpulkan, baru kita pilih-pilih mana yang bisa kita jadikan keyakinan kelas, mana yang tidak. Bagaimana cara agar kelas
kelas kita nyaman. Yang ketiga, bagaimana belajar menjadi menyenangkan. Yang keempat, bagaimana kelas kita aman. Kamu jawab sesuai dengan apa keinginanmu. Contoh, ini buat contoh enak ya. Bagaimana cara agar kelas kita bersih? Disapu setiap hari. Ada petugas piket, ya kan Nak? Giliran menyapu, dibersihkan setiap hari. Buang sampah tempatnya, nggak boleh buang sampah sembarangan, gitu kan? Itu contohnya. Terus yang kedua, nyaman itu enak dipandang, tenang belajarnya. Bagaimana supaya kalau kita nyaman? Iya, rapi sama kayak tadi kan. Terus, bagaimana belajar menjadi menyenangkan? Nah, kamu pengennya belajar seperti apa supaya senang belajar, nggak malas, nggak ngantuk? Belajar menggunakan HP, belajarnya di luar ruangan, seperti itu ya. Ngerti kan? Nah, yang terakhir, bagaimana kelas kita aman dan tertib? Ayo, aman itu nggak ada yang nguri-nguri, tertib nggak ribut. Bagaimana supaya kelas kita tertib? Terus apa lagi? Supaya tertib, datang tidak terlambat. Nah, post-it-nya ini kan ada 4 pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, kertas warna kuning, tulis di kertas warna kuning jawabannya. Nomor 2, kertas pink. Nomor 3, kertas orange. Yang keempat, kertas hijau. Jadi bolehlah menulis jawabannya boleh lebih dari 1. Bantu. Nah, bagikan. 1 orang ada 4 kertasnya. Pink belum itu pink. Udah 4. Hijau Arkan bagi hijau. Seharusnya orange. Nggak apa-apa lah. Kuning. Kalau udah siap yang kuning, antar kemari biar ibu tempelkan di sini. Ayo, cepat. Bagaimana cara agar kelas kita bersih? Tulis. Nggak usah, jawabannya aja. Di kertas kuning. Ya. Tulis dulu ya, udah siap. Udah siap mari, biar ibu tempelkan. Bagaimana cara agar kelas kita bersih? Tulis dulu yang di kuning. Tulis.
Ini kan nggak mungkin semua dituliskan, padahal isinya sama ya kan? Nah, disamakan dulu. Nah, nomor 1 jawabannya disapu setiap hari, disapu setiap hari, disapu setiap hari, disapu setiap hari. Berarti semuanya tentang kebersihan kelas, menyapu, ya kan nak? Di sini buang sampah pada tempatnya, menyapu setiap hari, harus rajin bersih-bersih kelas. Kemudian di sini piket setiap hari, menyapu setiap hari. Nah, jadi coba kita pilih dulu. Atau menyapu setiap hari. Menyapu setiap hari. Nanti ini kita ganti lagi kalimatnya menjadi kalimat yang bagus, kalimat positif. Baru yang kedua, kita ambil tidak bising atau ribut. Saat apa biasa tidak bising? Saat belajar. Saat belajar. Nah, yang keempat, bagaimana belajar menjadi menyenangkan? Belajar menggunakan HP. Aduh, semua pakai HP. Belajar di luar kelas. Terus apa lagi? Belajar menggunakan elektronik. Belajar menggunakan HP. Udah? Berarti kita belajar yang menyenangkan. Semua ya, yang jawabannya sama kita samakan, kita satukan. Ada menyapu setiap hari, ada membuang sampah pada tempatnya, tidak bising, belajar di luar kelas, belajar menggunakan tik, tidak boleh terlambat, tidak boleh berantem, dan jujur. Nah, sekarang ini kalimat ini kita ganti menjadi kalimat positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah tentang disiplin yang berkaitan dengan keagamaan, kemudian kemanusiaan, keselamatan, itu kita masukkan. Kita mau ganti tadi yang ini semua ya menjadi kalimat-kalimat positif yang nantinya kita lakukan sesuai dengan kesepakatan di kelas kita. Yang pertama menyapu setiap hari, itu masuk di mana itu? Kebersihannya kan? Jadi menjaga kebersihan kelas. Nah, dari menjaga kebersihan kelas ini kan banyak dia. Caranya bagaimana tadi? Menyapu, tidak buang sampah sembarangan, ya kan nak? Itu yang pertama tadi, menyapu kelas, piket kelas, buang sampah tidak sembarangan, itu masuk di menjaga kebersihan kelas. Jadi semua ada di situ. Piket setiap hari ada di sini. Udah. Sekarang yang kedua, ini udah tadi ya nak ya. Ini udah. Tidak bising atau ribut saat belajar. Menjaga ketertiban. Iya, tertib. Menjaga ketertiban kelas. Nah, ketertiban itu udah luas dia. Bagaimana supaya kelas kita tertib? Ya tidak ribut, tidak bising, datang tidak terlambat, ya kan? Datang tepat waktu. Itu maksud lain tuh di sini ya. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, tidak boleh berantem tadi. Kalau tidak boleh berantem berarti menghargai teman. Tidak ejek-ejekan. Kalau ejek-ejekan sama orang tua jadinya berantem, ya kan? Berarti menghormati teman atau saling menghormati, menghormati dan menghargai, menghormati dan menghargai teman. Udah
dapat. Kemudian lagi ada yang nggak ada di situ. Berdoa sebelum belajar. Iya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang keenam tentang belajar ya. Bagaimana belajar yang menyenangkan? Iya, pembelajaran. Belajar dengan iya boleh. Belajar menyenangkan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada? Udah pas? Udah? Oke, jadi inilah dia hasil dari kesepakatan kelas kita. Yang pertama menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Menjaga ketertiban kelas. Datang tepat waktu, menghormati penghargaan teman, berdoa, dilanggar, ada namanya apa? Bukan hukuman, Nak. Konsekuensi ya namanya ya. Bukan hukuman, nggak boleh menghukum. Nggak boleh ibu memukul. Kalau misalnya kamu terlambat datang, ibu nggak boleh mukul. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ayo. Pertama dikasih peringatan, dinasihati sama guru. Baru yang kedua, kalau sampai 3 kali berturut-turut melanggar, dipanggil orang tua. Ini dia konsekuensinya ya. Kalau tidak dilaksanakan, konsekuensinya. Yang pertama, diberi peringatan oleh guru. Peringatan atau nasihat. Yang iya, panggil orang tua. Nah, jadi ada yang harus kita laksanakan, dan apabila ada yang kita langgar, tidak kita laksanakan, ada konsekuensi. Ada konsekuensi? Nah. Anak-anak, kemarin kita sudah buat keyakinan kelas bersama. Udah belum? Udah kita pilih mana yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Nah, kemarin kan Ibu bilang nanti Ibu buat di kertas yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik. Nah, sekarang sudah Ibu buat ini. Sudah ada keyakinan kelas kita dan sudah ada konsekuensinya. Apa yang akan kamu terima apabila tidak melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita
Buat. Nah, sekarang kita tempelkanlah di dinding supaya bisa kamu baca, kamu pahami, dan juga kamu laksanakan. Ayo bantu ibu untuk menempelkan. Di mana kita tempelkan ini? Di dinding yang mana? Depan aja situ ya. Ayo bantu ibu, Dimas, Adit. Ayo yang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ayo. Pegang ini. Coba pegang. Keyakinan kelas kita sudah kita tempelkan. Nah, ibu mau satu orang dulu baca ke depan supaya lebih ini lagi, kita lebih paham lagi. Ayo Dimas. Enak baca. Dari sini ini semuanya. Dengarkan yang lain. Keyakinan kelas kita, kelas 6 SDN 102094 Payapinang. Di dalam kelas, hadir ke sekolah tepat waktu. Kita saling menghormati, menghargai, bersikap baik dan jujur, dan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yuk kita jaga kebersihan ruang kelas kita. Konsekuensinya diberi peringatan oleh guru, orang tua dipanggil ke sekolah. Nah, itu tadi keyakinan kelas kita. Ayo satu lagi, ibu mau satu lagi. Perempuan, Balkis dulu. Buat suaranya nak. Keyakinan kelas kita, kelas 6 SD Negeri 102094 Payapinang. Di dalam kelas, hadir ke sekolah tepat waktu. Kita saling menghormati, menghargai, bersikap baik dan jujur, dan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yuk kita jaga kebersihan ruang kelas kita. Konsekuensi apabila tidak dilakukan atau dilanggar. Diberi peringatan oleh guru, orang tua dipanggil ke sekolah. Ya. Satu lagi dulu, satu lagi. Miul, ayo baca nak. Satu lagi ya. Iya. Keyakinan kelas kita, kelas SD 102094 Payapinang. Di dalam kelas, hadir ke sekolah tepat waktu. Kita saling menghormati, menghargai, bersikap baik dan jujur, dan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yuk kita jaga kebersihan ruang kelas kita. Diberi peringatan oleh guru, orang tua dipanggil ke sekolah. Ya. Nah, dengarkan lagi ya. Ibu bacakan sekali lagi. Keyakinan kelas 6 SDN 102094 Payapinang. Yang pertama, hadir ke sekolah tepat waktu. Artinya apa nak? Kita tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian kita saling menghormati, menghargai, bersikap baik dan jujur. Artinya sesama teman saling
tidak berantakan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Jika memerlukan bantuan seseorang, kita mengucapkan tolong. Kalau kita diberi bantuan, diberi sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Tidak boleh malas-malasan. Kalau guru menerangkan, dengarkan. Kalau kerja kelompok, ikut kerja kelompok. Nah, yang terakhir, menjaga kebersihan ruang kelas kita. Jadi bagaimana cara menjaga kebersihan? Saya senang sekali bisa membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman. Senang karena bisa berdiskusi membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman. Manfaatnya kelas jadi nyaman karena ada keyakinan kelas. Saat keyakinan ini adalah kami jadi mengetahui apa yang harus kami lakukan tanpa dipaksa. Saya akan melakukan apa yang ada di kelas, di keyakinan kelas tadi. Saya akan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Izin Ibu, sebelumnya saya mau minta izin untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif sebagai penyelesaian tugas saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah saya ingin menyebarkan pemahaman dan juga berbagi penerapan dari budaya positif kepada rekan-rekan guru agar bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Baik Bu Fitri, saya kira sangat bagus sekali kegiatan yang akan Ibu lakukan nantinya. Karena memang budaya positif di sekolah kita belum maksimal. Kapan kira-kira pelaksanaannya? Mungkin Bu di hari Jumat tanggal 23 Agustus di jam-jam 11 siang. Apa yang bisa saya bantu untuk kegiatan yang akan Ibu lakukan ini? Saya butuh dukungan dari Ibu secara moral untuk menggerakkan guru-guru untuk mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan besok. Baiklah Bu Fitri, saya dukung dan saya izinkan untuk melaksanakan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses untuk kedepannya dan bagi sekolah kita supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu untuk dukungannya. Sama-sama Bu Fitri. Sehari sebelum melakukan diseminasi, saya membuat pretest tentang budaya positif yang tujuannya untuk mengetahui pemahaman guru terkait budaya positif.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jangan kan kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada ini, ada motivasinya. Kemudian yang ketiga, dari orang yang saya inginkan dan mencari. Itu yang jelas tidak hilang. Yang harus kita kembangkan baik pada diri kita sendiri ataupun kepada dunia. Nah, kemudian ini posisi kontrol dan diskusi ini
pada tempatnya. Nah itu dia. Kemudian keyakinan kelas tadi dibuatlah menjadi sebuah poster, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Nah ini dia contoh-contoh keyakinan ya. Ada di sini datang tepat waktu. Itu adalah bagian dari jawaban-jawaban dari murid. Datang tepat waktu, hormat kepada guru, menghormati teman, menghargai
Setelah pemaparan materi selesai, saya membuat post-test untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mengikuti diseminasi, yang hasilnya akan saya gunakan untuk refleksi dan evaluasi kegiatan selanjutnya. Pemahaman peserta tentang budaya positif semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari hasil pretest dan post-test. Namun, praktik baik pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi tidak dilakukan dalam kegiatan diseminasi. Untuk kegiatan diseminasi ini, saya masih merasa belum optimal dalam pelaksanaannya. Saya belum membuat simulasi bersama dengan peserta untuk pembuatan keyakinan kelas dan juga praktik baik penerapan segitiga restitusi. Dan untuk kegiatan selanjutnya, saya akan membuat simulasi apabila materi yang didiseminasikan memuat praktik baik. Saya merasa senang dan berterima kasih kepada Ibu Fitri yang telah menyampaikan konsep penerapan budaya positif. Menurut saya, budaya positif ini sangat baik diterapkan di sekolah kita. Ini merupakan info ya, atau informasi yang baik untuk guru-guru yang dimana tidak mengetahui apa-apa saja budaya positif dan menerapkannya di sekolah kita ini. Semoga budaya positif dapat terlaksana dengan optimal di SDN 1029 untuk pendidikan yang lebih maju. Harapan kami, semoga kami bisa melaksanakan dan menerapkan budaya positif ini di kelas kami masing-masing. Demikianlah kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.